Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Jangan mengamalkan iman dengan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Yakobus 2 ayat 1. Sahabat Iktus, orang yang terpelajar, terhormat dan terkenal, senantiasa mendapatkan kehormatan lebih dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki kesempatan demikian. Sikap membedakan ini pun tidak jarang dijumpai di lingkungan gereja yang lebih memberikan kesempatan dan penghormatan bagi yang kaya, dan sebaliknya meremehkan bahkan menghalangi yang tidak kaya untuk mengekspresikan dirinya. Bagaimana kita meresponi hal ini? Dalam Yakobus pasal 2 ayat 1-7, Yakobus membahas masalah yang lazim terjadi di tengah jemaat, yaitu sikap memandang muka atau pilih kasih. Dengan gamblang, ia mengatakan bahwa orang yang percaya pada Kristus tidak boleh memandang muka. Mengapa Yakobus begitu prihatin dengan masalah memandang muka di dalam jemaat? Beberapa hal ini akan menolong kita untuk tidak memiliki sikap pilih kasih atau memandang muka. 1. Larangan untuk mengamalkan iman dengan memandang muka. Di sini Yakobus sedang mengecam suatu kebiasaan buruk di antara jemaat. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Yang menyedihkan adalah bahwa sikap memandang muka ini terjadi justru dalam rumah ibadah ketika orang beribadah kepada Tuhan. Ayat 2 dan ayat 3. Yang kaya dihormati, yang miskin dihina. Kesalehan demikian bertolak belakang dengan kesalehan yang sejati. Yakobus 1 ayat 26 dan 27. 2. Sikap mengamalkan iman dengan memandang muka. Bagaimana sikap mengamalkan iman dengan memandang muka? Pertama, orang yang memandang muka lebih menghargai kekayaan daripada menghormati kesalehan. Kedua, ia lebih memperhatikan hal-hal yang sepele daripada hal prinsip. Misalnya, cara berpakaian indah atau buruk, dan bukan melihat bagaimana pertumbuhan iman di dalam dirinya. Ayat 2 dan ayat 5. Dan ketiga, ia sudah bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Ayat 4b. Dia bersikap subjektif dan berprasangka buruk terhadap orang miskin dan memperlakukannya dengan sikap yang tidak hormat. 3. Sikap mengamalkan iman dengan tidak memandang muka. Dimulai dari cara pandang yang benar. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris? Ayat 5. Perhatikan, mereka dipuji bukan karena kemiskinan, tetapi iman mereka. Hukum utama menolong setiap orang agar tidak terjebak pada pola memandang muka. Ayat 8. Hukum utama yang dimaksud adalah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Ulangan 19 ayat 18. Kasih sejati tidak membedakan sesama berdasarkan kekayaan fisik, tetapi melihat peluang untuk memperkaya iman mereka. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku masih memiliki sikap memandang muka dalam persekutuan dengan saudara seiman? Tindakan apa saja yang menunjukkan sikapku memandang muka? Bagaimana aku dapat mengamalkan imanku dengan tidak memandang muka? Tuhan Yesus, aku mau belajar darimu untuk mengasihi setiap orang dengan kasih yang murni tanpa membeda-bedakan. Aku telah menerima kasih karunia darimu secara cuma-cuma. Karena itu seharusnya aku mengasihi orang lain dengan kasih yang telah kuterima darimu. Ampuniku Tuhan, karena seringkali hanya memperhatikan apa yang nampak secara kasat mata. Padahal lebih dari kekayaan jasmani, banyak orang yang membutuhkan kekayaan iman.
aku rindu untuk memperkenalkan-Mu Yesus kepada para sahabatku dan semua orang yang belum mengenal-Mu. Amin. Tuhan tidak pernah memandang muka, Ia selalu melihat hati.